Jadi akik ini bahasa Arab sudah. Itu ndadekno wong iku mau dijauhkan dari fakir, dari miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat santri Juwono dimanapun berada, kajian kita ini khusus membahas pecinta akik yang saya cari ada hadisnya. Nah, ini adalah orang yang hobinya akik yang dulu pernah booming, viral dan dimana sampai 10 jari ini menggunakan akik. Ternyata orang yang memakai akik itu mengikuti dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ketika hidup sugengnya dulu itu memakai akik dari perak, dari zahab yang dipakai di jendian. Ini tapi jendian Rasulullah memakai. Di dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan panjang lebar, yaitu Rasulullah memakai akik dan sifat-sifatnya. Akiknya Rasulullah itu. Sehingga akiknya Rasulullah khotam itu juga dipakai untuk stempel. Bagi pecinta akik, ya kita ini nanti didengarkan yang kita ada hadisnya ternyata. Orang yang memakai akik ini bahasa Arabnya ya akik lah. Jadi akik ini bahasa Arab sudah. Itu ndadekno wong iku mau dijauhkan dari fakir, dari miskin. Orang sugih, Bang. Di dalam kitab Kaifat Takunu Ghaniyan bab 3 ini membahas tentang akik. Dalam kitab itu at-takhattumu bil aqi'i. Ali-ali dari akik. Bahasanya judulnya adalah ali-ali yang akik. Karena kan ada ali-ali bundelok, ada ali-ali akik, ada matanya, ada batunya, permata. Tapi kalau emas hukumnya haram. Kalau perak boleh. Ada satu hadis waruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu setuhuni Rasulullah qala, bersabda Rasulullah, takhattamu podo nganggo ali-ali sapa sira kabeh. Diperintah nganggo ali-ali Rasulullah bil aqiqi, kelawan nganggo akik. Kowe nganggo ali-ali ya dari Kanjeng Nabi, ali-ali sing akik. Fa innahu mongko setuhune akik ini nggih yunfi al-faqra. Iku iso ngilangi al-faqra ing kefakiran. Nganggo akik iki barokahe iso ngilangi fakir, iso ngilangi miskin. Ini sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi pecinta akik, selamat, Anda termasuk itu orang yang ngilangi kefakiran dan ngilangi kemiskinan. Tapi yang sunnahnya itu Rasulullah adalah memakai di jari jendian. Tapi pada dasarnya memakai akik adalah sunnah, asal tidak berlebihan. Kalau berlebihan kan itu kan mubadir atau muspro, nek kelebihan tak boleh. Apapun kalau kelebihan tidak boleh. 10 jari menggunakan semuanya, satu. Nah, ini saya juga memakai tafaulan. Ini dari batu zamrud dan ini juga perak dari Mekah ketika ibadah. Membeli salah satu ini kepengen ngalap berkah. Jadi akik itu dawuhnya Kanjeng Nabi bisa menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Sebab menggunakan akik. Itu riwayat dari hadis dari Rasulullah. Waqat ruwiya aidun min hadisi Anasin wa Umar wa Aliin wa Aisyah bi asanidi al-muta'amidati, yaitu juga ada riwayat dari Umar, dari Sayyidah Aisyah, riwayat yang sama bahwasanya orang yang memakai akik, ali-ali dari akik itu bisa menyebabkan hilangnya fakir dan miskin pada dirinya. Artinya orang yang menggunakan akik ini biasanya banyak beruntungnya, bejunan wonge. Di samping menambah kewibawaan. Dengan niatnya memakai akik adalah mengikuti perintahnya Rasulullah. Yang kedua, memakai akik ini niatnya adalah pernah mengikuti jejak Rasulullah SAW memakai
akik. Yang akiknya Rasulullah sekaligus dipakai untuk stempel. Akiknya Rasulullah ini stempel dahulu itu ada surat, lalu suratnya dikasih malam atau lilin malam itu malamnya terus ditok, namanya khotam jenis. Itu akiknya Rasulullah. Tapi sekarang hilang di sumur ya hilangnya ya. Kita akan bahas lain kali tentang hilangnya atau Rasulullah memakai akik dan hilangnya. Terima kasih. Semoga pecinta akik semuanya dihilangkan dari kefakiran dan kemiskinan, yaitu menambah kewibawaan dan semakin luas rezekinya. Salam santri Juwono dari santri Karangtawang, santri desa Pondok Pesantren An-Nur Bumi Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.